Banjarmasin berasal dari nama Bandarmasi. Banjarmasin didirikan pada hari Rabu tanggal 24 September tahun 1526. Tanggal ini menandai hari kemenangan Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah yang menjadi cikal bakal dinasti Raja-Raja Banjar atas pamannya Pangeran Tumenggung. Yang kemudian hari diserahkannya regalia Kerajaan Negara Daha dan dirajakannya Pangeran Samudra oleh Pangeran Tumenggung. Pada awalnya, Banjar di Muara Cerucuk ini adalah sebuah kampung orang Melayu atau kampung Olomasi. Setelah Raden Samudra yang kemudian bernama Sultan Suryansah menjadi raja di Banjarmasin, maka kampung orang Melayu ini berfungsi pula sebagai bandar. Lengkapnya, Bandarmasi. Kemudian menjadi ibu kota kerajaan yang baru di Kuin. Dalam perkembangannya, nama Bandarmasi menjadi Banjarmasi. Banjarmasin mengalami banyak perkembangan setelah masuknya Hindia Belanda. Apalagi Banjarmasin yang terkenal sebagai kota seribu sungai dan juga bergelar Venesia dari timur, itu sangat diperhatikan penataannya oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda setelah dihapusnya Kesultanan Banjar pada tahun 1860, sekitar 30 tahun kemudian tahun 1890-an, itu mulai menggagas bagaimana Banjarmasin itu dibangun. Banjarmasin yang pada awalnya bercorak kota-kota tradisional, akhirnya dibangun dengan pola gaya kota-kota modern ala Eropa. Makanya kalau kita bandingkan antara penataan kota Banjarmasin dengan penataan kota di wilayah-wilayah Belanda seperti Den Haag, Rotterdam, sampai ke kota-kota lainnya, itu banyak dicirikan dengan adanya kanal. Nah, dari pemerintah Hindia Belanda pun membangun banyak kanal-kanal maupun polder di kota Banjarmasin di era-era itu. Nah, salah satu tokoh yang paling berjasa pada masa awal itu adalah Kartens, karena Kartens yang saat itu mulai menggagas bagaimana Banjarmasin itu dikembangkan menjadi kota yang modern. Terlepas dari sebelumnya Residen Krusen sebagai residen pertama setelah era-era Banjarmasin menjadi kota modern akhir abad ke-18, itu juga mulai mengembangkan bagaimana Banjarmasin itu dikelola dengan membuat jalan-jalan darat. Kemudian juga Banjarmasin dikelola dengan mengembangkan aspek perdagangan, terutama dalam hal ini perdagangan yang sifatnya perdagangan untuk mengembangkan komoditas-komoditas lokal ke dunia internasional. Nah, pada era itu Banjarmasin memang Banjarmasin menjadi primadona, yang mana pada saat itu Banjarmasin sebagai Venesianya Asia, Venesia dari timur, itu banyak sekali dikunjungi wisatawan, terutama memang bagaimana komoditi-komoditi pariwisata itu dikembangkan dengan mengadakan susur sungai. Nah, diantaranya dengan susur sungai dari wilayah Banjarmasin, dari wilayah Tatas, kemudian ke lokasi Hotel Banjar, sampai ke Arakwin. Nah, mereka sangat tertarik karena Banjarmasin yang eksotik, memiliki banyak keunggulan-keunggulan dalam hal keindahan dari sudut sungai, kemudian masyarakatnya juga yang unik, yang selama ini tidak pernah didapatkan di Eropa. Jadi Banjarmasin digelari dengan Venesia. Pada tanggal 1 Juli 1919, Banjarmasin mulai berstatus Gemeente atau Kota Madya sekarang. Lanjutannya pada tahun 1938, Kalimantan menjadi Government Borneo yang terdiri dari Keresidenan Borneo Barat dan Keresidenan Selatan serta Timur Borneo yang beribu kota di Banjarmasin dengan Gubernur A. Haga. Pada masa ini, terdapat tokoh yang berjasa yakni Insinyur Kartens. Beliau mengajukan perencanaan kota Banjarmasin pada tahun 1937. Kartens berhasil membuat pemetaan kota Banjarmasin. Kemudian, menggagas perbaikan jembatan Kon atau yang kita kenal dengan Jembatan Dewi. Selanjutnya,
meneruskan rencana pembangunan saluran air minum di ambang Barito di pedalaman. Pusat-pusat kota dari pelabuhan memanjang sampai Sungai Martapura, Pasar Baru, kediaman orang-orang Belanda, Fort Tatas, dan Pasar Lama. Di daerah pelabuhan, berderet kantor-kantor dinas Duane dan bangunan pangkalan pelabuhan yang letaknya membelakangi Sungai Martapura. Nah, pada saat itu fasilitas juga tidak dilupakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dalam hal ini fasilitas kota. Sebut saja diantaranya adalah membangun Jembatan Kun. Jembatan Kun atau sekarang itu adalah Jembatan Dewi yang di dekat Roberta. Nah, itu dibangun, Jembatan Kun dibangun dengan bentuk jembatan ringkap. Jadi kapal itu bisa keluar masuk Sungai Martapura, membuka dan menutup dan tidak mengganggu pelayaran. Nah, dari situ setelah Jembatan Kun, pemerintah Hindia Belanda juga membangun kantor-kantornya di wilayah Jalan Karel van der Heyden atau sekarang dinamakan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Nah, pada saat itu Jalan Karel van der Heyden selain membangun perkantoran residen juga membangun kampung yang namanya Kampung Amerong atau Amerongen. Namanya diambil dari mengabadikan nama salah satu kampung yang ada di Belanda. Nah, kemudian juga membangun jalan-jalan utama yang namanya adalah Jalan Residen de Hanwe. Residen de Hanwe itu adalah mengabadikan nama residen yang ada berkuasa pada saat itu. Sekarang sudah bernama Jalan Lampu Mangkurat. Nah, Jalan Lampu Mangkurat itulah yang menjadi pusat kota, mulai dari Jalan Karel van der Heyden, kemudian Jalan Residen de Hanwe, kemudian Jalan Raya Pos, sampai ke Pelabuhan Lama. Nah, titik simpulnya nanti adalah bagaimana pemerintah Hindia Belanda mengembangkan aspek perdagangan, yaitu dengan mendirikan Pasar Sudi Mampir, yang dalam beberapa versi itu didirikan pada awal tahun 1900. Nah, Pasar Sudi Mampir inilah yang menandai bagaimana akses ekonomi, peningkatan ekonomi di kota Banjarmasin, karena dibangun berdekatan dengan lokasi Pelabuhan Lama Banjarmasin yang sekarang berlokasi Jalan R.E. Marta Dinata depan Balai Kota Banjarmasin. Nah, dari situlah akhirnya pemerintah Hindia Belanda juga membangun segregasi, dalam hal ini membangun kampung-kampung yang dicirikan khas kesukuan atau kedaerahan. Misalnya sudah dibangun pada saat itu Kampung Bugis, kemudian ada Kampung Jawa, kemudian ada Kampung Cina atau Pecinan, bahkan ada Kampung Keling India. Nah, dengan membangun kampung ini mereka sebenarnya ingin memisahkan segregasi, memisahkan antara beberapa etnis, sehingga pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini sisi jeleknya bisa memecah belah orang-orang pribumi. Cuma pada saat itu perlu juga dipahami bahwa Banjarmasin pada saat itu terpecah menjadi dua kekuasaan. Di sebelah Sungai Martapura di arah Pulau Tatas, mulai dari Benteng Tatas sampai ke wilayah Pelabuhan Lama, itu menjadi wilayah Belanda. Sementara di seberang sini, di daerah-daerah mulai dari Kampung Cina dari Kampung Cina Jalan Ulin, dulu Jalan Ayani bernama Jalan Ulin, itu adalah milik kesultanan, jadi terpecah, sehingga Sultan Banjar pada saat itu membangun yang namanya Balai Kaca, kemudian Istana Sultan Banjar di Sungai Mesa. Itu juga sebenarnya merupakan bagian bahwa Sultan Banjar juga tidak ingin kehilangan pengaruh dan kontrol atas kota Banjarmasin yang ada pada saat itu. Walaupun memang ibu kota Kesultanan Banjar itu sudah dipindah ke Martapura. Dan akhirnya Kesultanan Banjar dihapuskan 1860. Pada wilayah Fort Tatas dibangun sebuah rumah sakit modern. Industri hanya meliputi pabrik es, bengkel, dan dok untuk kapal-kapal kecil yang dikuasai oleh Borneo Industry Massbeach. Pada masa kekuasaan Jepang, tidak terdapat banyak perubahan, karena sebelum Jepang memasuki kota Banjarmasin, Belanda telah melakukan pembumihangusan. Setelah masa kemerdekaan pada tahun 1961,
Jumlah kelurahan di Banjarmasin hanya 18. Jumlah kecamatan pun masih 1, yakni Kecamatan Banjarmasin. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 1973, struktur pemerintahan kecamatan dimekarkan lagi dari 1 kecamatan menjadi 4.